Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahman, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya habbaza wa habbaza Muhammadun hamdina Allahumma kunna wa laqina Allahu laula anta hadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa'anzil sakinatan alaina wa thabbit al-qadama ila al-qayna nahnu la jawab muslimin wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan alaina وقد تداعى جمعهم علينا تلك الأحاديث التي روينا فارجهم الله مخاسرين الصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. Hamba-hamba Allah yang memuliakan sekalian dan seimat yang khusus keluarga besar Forum Takwa. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita dapat silaturahim di bulan suci yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan kemuliaan bulan suci Ramadan dapat menaikkan kita juga menjadi bulan besar. Kita sering mendengar pembicaraan di kalangan ulama atau para santri atau para jamaah masjid tentang adanya manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia penunjul yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering digelari dengan wali atau waliullah, jamaahnya aulia. Berbagai pendapat para ulama makna wali. Tetapi sebenarnya kita bisa menangkapnya dengan ketika kita bicara tentang wali nikah, wali santri, wali murid. Itu yang disebut dengan wali tentu saja adalah orang yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan si murid. Yang menjadi wali nikah adalah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan si mempelai. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat memahami bahwa pengertian waliullah itu seperti itu. Disebut dengan waliullah karena ada hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berstatus sebagai wali. Jadi ada ada klasifikasi orang di hadapan Allah. Secara garis besar waliullah ini disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu orang-orang yang tidak punya rasa khawatir menghadapi hari depan dan mereka tidak pernah tenggelam dalam kesedihan terhadap sesuatu yang telah menempanya. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang sudah punya keyakinan beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka orang yang senantiasa mampu mengendalikan dirinya. Nanti orang berkata yattaqun ini dengan bertakwa, tetapi saya ingin mengatakan bahwa takwa artinya adalah mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para ulama merumuskan jurus-jurus bagaimana supaya seseorang itu bisa naik kelas menjadi orang yang berstatus wali, karena bagaimanapun posisi ini posisi yang sangat prestis, prestasi yang sangat prestis, di mana orang yang mendapatnya pasti akan menjadi orang yang paling bahagia baik di dunia maupun setelah hari kiamat nanti. Bagaimana tidak, kita dekat dengan seorang rektor saja memungkinkan kita akan mudah lulusnya. Dekat dengan seorang pengusaha juga mungkin kita akan mudah mencapai tujuannya. Dekat dengan penguasa mungkin akan gampang mendapatkan ACC tentang apa yang menjadi harapan-harapan kita. Nah, ini dekat dengan Allah. Tentu ini adalah satu posisi yang diperebutkan banyak orang dan saya kira tidak ada orang yang tidak menginginkannya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana cara
meraih pangkat wali ini yang seharusnya menjadi konsentrasi kita hari ini, tanpa harus banyak bicara keinginan, tapi yang penting adalah persyaratannya. Kita akan merujuk kepada sebuah kitab yang sangat terkenal, yaitu Hidayatul Azkira ila Thariqil Auliya, petunjuk orang-orang pandai menuju jalan para wali yang akan digapai. Kita mulai dari bait-bait awal. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sesungguhnya jalan untuk menjadi waliullah itu ada 3. Satu syariat, yang kedua tarekat, dan yang ketiga hakikat. Fasma' maka dengarkan olehmu, ma akan apa-apa, musila yang menjadikan perumpamaannya. Jadi sebelum kita menjadi seorang waliullah itu kita harus melewati 3 jalur dulu, melewati 3 stasiun, 3 etape dulu. Yang pertama syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat. Nah, ketika sudah disitulah kita ada harapan untuk mendapatkan mutiara atau mendapatkan sertifikat sebagai waliullah. Apa yang dimaksud dengan syariat itu? Fasyari'atun dilukiskan wasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrul ghalam. Syariat itu bagaikan perahu, wa tariqatun kal bahri, tarekat itu lautannya, sedangkan hakikat itu mutiaranya. Jadi kita sedang menggambarkan orang yang ingin mendapatkan mutiara, ingin menghias diri dengan mutiara yang sangat indah. Dia melewati tahapan ini: 1 perahu, 2 lautan, 3 di situ ada mutiaranya. Jadi mutiaranya ada di gambarnya. Tinggal gambarannya seperti apa? Syariatun akhdhul bidil khaliqi. Yang namanya syariat itu berpegang teguh kepada agama Allah. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jalla, dan menegakkan setiap perintah dan larangan secara sempurna, secara utuh. Ini baru etape pertama. Orang yang ingin jadi wali memastikan dirinya harus menghiasi dirinya dengan syariat. Semua perintah Allah laksanakan, semua larangan Allah tinggalkan. Jika ini selesai, ini baru tahap pertama, baru jenjang pertama. Sholatnya selesai, puasanya selesai, zakatnya selesai, haji, semuanya selesai. Al-Qur'annya sudah dibaca. Nah, setelah itu masuk tariqatun akhdun bi ahwata kalmar wa azimatin kan yadatin mutabattila. Yang namanya tariqah itu mengambil ibadah yang lebih hati-hati, sikap yang lebih hati-hati, dan mengambil ibadah, memilih yang azimah daripada yang rukhsah. Ibadah itu nanti ada 2, ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu adalah ibadah yang asalnya, yang asal, yang pokoknya. Jangan rukhsah itu yang dispensasi. Puasa bulan suci Ramadan 30 hari atau 1 bulan itu ada. Rukhsah itu orang yang bepergian boleh tidak berpuasa, orang yang sakit boleh tidak puasa, dia ganti dengan qada, atau orang yang tidak mampu ganti dengan fidyah. Nah, mengganti puasa dengan qada itu dengan qada, jadi puasa di luar Ramadan karena sebab ada sakit atau bepergian, itu namanya rukhsah, dispensasi. Nah, orang yang sedang menempuh perjalanan menjadi seorang waliullah itu dia lebih memilih ngambil yang azimah, yang beratnya, tidak mengambil yang dispensasinya. Ada pilihan-pilihan antara yang berat dengan yang ringan. Dia pilih yang beratnya, yang kelas beratnya, yang kualitasnya paling tinggi. Wa'azimatin kariyadatin mutabatila. Kemudian dia melatih diri. Nah, setelah melakukan ini semua, perintah dan larangan dikerjakan dengan baik dan sempurna, meliputi yang wajib dan fardunya, dia tinggalkan yang haram dan makruhnya, bahkan yang mubahnya, yang kira-kira membahayakan, bisa mengantarkan kepada yang makruh dan kemudian mendorongnya kepada yang haram. Dia sudah selesaikan semua itu, baru masuk. Wa haqiqatun lahu sumuhul maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bil jalal. Yang namanya hakikat itu adalah sampainya kepada yang dituju, di mana dia menyaksikan cahaya penampakan Tuhan dengan sejelas-jelasnya, seakan-akan pada segala sesuatu yang dia lihat hanya Tuhan, hanya Allah. Dia dapat nikmat, dia hanya akan melihat bahwa ada sang pemberi di situ.
Dan ketika dia dapat musibah, dia akan lihat di situ ada sang penguji hadir di situ. Yang terlihat hanya Allah. Sehingga tidak ada nikmat yang membuat dia lalai dan tidak ada musibah yang membuat dia terbengkalai. Artinya membuat dia itu kemudian hilang kesadaran. Nah, ini dia tingkatan-tingkatan manusia yang akan mencapai wali, syariat, tarekat, hakikat. Jalurnya nanti para ulama membagi dalam berapa kelompok. Dijelaskan di sini, walikulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fa yakun min wasilah. Saya akan ulangi dulu. Man ramaduran lisabnya tiarka, thumma yaghusu bahran, thumma turun hasalah. Siapa orang yang naik perahu kemudian berlayar di lautan, dia turun dan tenggelam, di situ dia akan dapatkan mutiara. Artinya apa? Siapa yang menjalankan syariat kemudian masuk ke dalam tarekat secara istiqomah, dia akan jatuh ke dalam tempat yang sangat istimewa, dia akan dapatkan hakikatnya, dan di situ dia akan naik menjadi seorang wali. Nah, tinggal teknisnya. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya seorang wali itu dibedakan dari orang awam itu misalnya dengan pakaiannya yang panjang, dengan jenggotnya yang panjang, serbannya yang panjang, tasnya yang panjang, yang serba panjang. Atau kita berpikiran bahwa yang namanya waliullah itu orang yang kalau kita ketemu pasti di masjid terus, dia tidak pernah keluar dari masjid. Ketemu sedang menggeleng-geleng tasbih, atau yang kalau ketemu di hadapan kita ngomong selalu menggunakan bahasa Arab, subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu saja terus. Tidak. Bahwa itu merupakan bagian dari poin-poin yang selalu ada pada seorang pribadi calon waliullah, mungkin ya. Tetapi jangan pernah kita tertipu dengan bahwa yang namanya wali itu penampilannya, tidak. Maka kita lihat di sini, Allah memberikan kesempatan untuk menjadi wali itu bukan hanya kepada orang yang betah di masjid, bukan hanya orang yang sedang baca Quran, tapi ada yang lainnya. Saya mereka walikulli wahidihim tariqun min turuqin yahturuhu fa yahtaru fa yakunu min wasilah. Masing-masing orang punya jalan sendiri yang dia pilih. Jika dia terus dan istiqomah di jalan itu, maka lewat jalan itu dia akan sampai kepada titik menjadi seorang waliullah. Kita boleh pilih di sini. Satu, kajulusihi bainal anami murabbiyah, seperti duduknya seseorang di tengah masyarakat memberikan bimbingan, ngajar agama, mendidik akidah yang benar, ngajar fikih yang benar, mengatur akhlak yang baik masyarakat, memberikan bimbingan. Itu juga tarekat. Guru ngaji itu tarekat. Maka di kalangan Nahdlatul Ulama ada fatwa ketika ditanyakan apakah kalau seseorang mengajar kitab Fathul Qarib, kitab takrib, dia istiqomah sampai meninggal dunia, itu juga termasuk tarekat. Itu tarekat. Mohon maaf, selama ini kita membayangkan bahwa yang namanya tarekat itu ada tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syatoriyah, Syadiliyah, Tijaniyah, Rifaiyah. Itu yang dibilang tarekat. Itu namanya tarekat, lembaga tarekat. Tapi tarikatnya sendiri tidak seperti itu. Satu orang mau membina, mendidik dan mengajar umat manusia dengan tulus karena Allah, dilakukan sepanjang hayatnya dia menjadi seorang guru, dia sudah menjalankan satu tarekat yang memungkinkan dia juga akan sampai kepada menjadi wali Allah. Yang kedua, bagaimana salatil auratika salat. Banyak melakukan wirid-wirid seperti puasa sunat, sholat sunat. Orang yang rajin puasa sunat terus-menerus rutin sepanjang hayatnya, apakah dia melakukan Senin Kamis terus secara istiqomah, atau dia 13, 14, 15 secara istiqomah, atau dia puasa Daud secara istiqomah, tapi itu dilakukan sepanjang hayatnya, itu sudah jadi tarekat, sudah jadi jalur utama, yang jalur kecil yang mengantarkan langsung kepada satu rumah istimewa, yaitu wali. As-sunat, seperti puasa sunat, juga sholat sunat. Kita merasa bahwa kita badannya tidak kuat seperti orang lain bisa puasa sunat terus-terusan. Kita merasa tidak pintar seperti orang lain sehingga bisa mengajar terus-terusan. Tapi saya punya kebiasaan apa? Sholat sunat terus dilakukan sepanjang hayatnya. Itu sudah tarekat yang jika dilakukan secara istiqomah, ikhlas karena Allah, itu bisa mengantarkan dia menjadi wali. Selanjutnya waka khidmatin linnasi, seperti juga menjadi pelayan pada kebutuhan masyarakat. Yang mas kira-kira begitu. Melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya di masjid ada pengajian,
Dia membersihkan lantainya, dia pasang tikarnya, dia siapkan sound sistemnya, termasuk pengajian Telkom ini yang rutin ini, nyiapkan zoomnya, dilakukan terus menerus, ikhlas karena Allah. Maka ini sudah menjadi jalan mengantarkan seseorang menjadi wali Allah. Saya ingat tentang salah seorang guru saya, almarhumlah Kiai Haji Muzid Tamam. Yo sesepuh Tawi yang baru beberapa tahun berpulang ke rahmatullah, berdua dengan Kiai Haji Irfan Zidni juga almarhum, dua-duanya guru saya. Pernah ada cerita bahwa Kiai tadi sedang berada di satu daerah di kawasan Tangerang, kemudian menemukan orang yang sedang nyapu di musola. Nyapu di musola. Ini dua guru saya ini orang yang alim dan lama, lebih kurang 17 tahun tinggal di Irak. Jadi di Baghdad beliau tahu tentang diberi tanda-tanda kesalehan seseorang lewat nurul wajh, cahaya muka. Ada imam di musola itu, ada merbot di musola itu. Tetapi anehnya guru-guru kami menyaksikan ada cahaya yang luar biasa dari orang yang sedang nyapu di musola itu, bukan dari kiainya. Begitu diajak salaman, si tukang merbot tadi mengatakan, sudah, tidak usah berbicara ke siapa-siapa. Jelas ini bukan orang sembarangan. Padahal tugasnya hanya seorang tukang sapu, tukang ngapal di masjid, merbot dia. Sementara yang terhormat di hadapan kita yang sering cium tangan siapa? Imamnya, kiainya, ustadznya. Padahal di hadapan Allah peringkatnya itu lebih tinggi. Supaya kita sadar, jangan pernah beranggapan kalau ada orang yang bergelarnya anu setumpuk gelar kemudian dia wali. Tidak. Ini disembunyikan Allah. Hanya memang ada beberapa orang yang diberi dalam tanda petik kacamata khusus oleh Allah untuk melihat perbedaan antara yang KW dengan asli di situ dia. Maka khidmatin linnas. Saya jadi ingat tentang Imran. Ketika istri Imran itu hamil, katakan apa? Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka as-sami'ul 'alim. Ketika dia hamil, si istri janji, nazar di hadapan Allah, aku nazar ya Allah, jika anakku selamat dengan baik nanti lahir, akan ku persembahkan dia untuk mengabdi di rumahmu, melayani jamaah di rumahmu. Tapi ternyata lahirnya perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tu hamsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Sayangnya ketika lahir perempuan, yaitu Siti Maryam. Maka karena perempuan dia tidak boleh menjadi merbot di masjid, tidak boleh jadi pengurus masjid. Ya tentu apalagi menjadi pengurus-pengurus yang lain lah, yang lebih besar lagi. Itu kalau kajian fikih ke sana menjadi DKM aja tidak boleh, perempuan apalagi menjadi Dewan Keluarga Negara misalnya seperti itu. Nah, ini nanti bahasan lain. Yang pasti begitu mulia di hadapan keluarga Imran, saking mulianya menjadi pelayan di masjid Allah, saking mulianya menjadi merbot di masjid Allah, dinazarkan anakku kalau sampai lahir dia biar jadi pelayan dan beribadah di rumahmu. Ini satu posisi yang tidak menarik saya kira. Kita tidak pernah mendengar ada seorang anak kalau ditanya nanti kamu besar jadi apa, jadi merbot, pasti tidak ada. Pengen jadi apa? Jadi dokter. Dokter masih banyak. Pengen jadi presiden. Presiden yang ada juga nggak mau diganti, yang malah pengen lagi biasanya kan seperti itu. Ini ada anak kecil dari kecil sudah diajari supaya pengen jadi presiden. Tidak menarik jadi pengurus masjid. Padahal ini adalah pekerjaan orang-orang soleh. Maka khidmatin linnas, melayani orang banyak. Ada kegiatan apapun, misalnya ada kematian, orang itu sibuk buru-buru menyiapkan kerendanya, menyiapkan embernya, membelikan kafan dan tikarnya. Masya Allah, orang-orang seperti ini yang dilakukan setiap saat dan istiqomah, maka pekerjaannya ini jalur untuk menjadi wali Allah. Kita mungkin ingat juga dukun-dukun kampung, dukun-dukun beranak kampung.
Mereka makanya umurnya panjang-panjang. Barangkali Allah ridho. Jarang dukun beranak kampung yang umurnya pendek. Itu di atas 80 tahun. Harinya dihabiskan untuk berkhidmat melayani orang banyak. Lakukan ini. Jangan pernah merasa hina dengan pekerjaanmu. Apabila pekerjaan itu berguna bagi orang banyak, sebetulnya engkau telah mengetuk pintu Allah. Jalurmu sudah lurus untuk jadi seorang wali. Dan yang terakhir, walhamdul hatab, dan orang yang mencari kayu bakar. Ini dibikinnya dulu ketika masih zaman kayu bakar. Mungkin kalau sekarang ya bisa saja buka pom bensin atau jualan LPG atau jualan gas, atau dia bekerja, termasuk yang bekerja di Telkom. Jika dia bekerja di tempat itu, litasabtukin bimahasal dan syaratnya, dengan niat apabila nanti aku dapat hasil dari pekerjaan ini, aku akan bersedekah dari hasil pekerjaan ini. Masang niat untuk bersedekah ketika kau bekerja apapun saja. Litasabtukin bimahasal dan tamawala, niatmu yang menyertai pekerjaanmu. Maka saat kau bekerja menjadi apapun, jadi Gojek, Satpam, kerja di Telkom, menjadi apapun juga, itu adalah salah satu jalan untuk menjadi waliullah. Nah, terlihat bukan? Kalau begitu wali bukan di masjid, ya masjid. Gampang menebaknya kita. Itu dia. Wali pasti dia, karena dari pagi sampai malam wirid terus di masjid. Dan jika waliullah itu adalah orang-orang yang meneruskan kerohanian Rasulullah, maka kita harus melihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Rasul itu pelayan masyarakat. Dia ahli ibadah, paling panjang sholatnya, paling kuat qiyamul lailnya, paling rajin puasanya, tapi juga paling rajin sedekahnya, dan paling semangat melayani masyarakatnya. Apa kita membayangkan ada seorang nabi ketika sedang membangun masjid, dia menggotong batu? Kita tidak membayangkan seorang hari ini, seorang direktur saja ngatur sistem. Tidak membayangkan. Tidak seorang nabi yang paling dekat dengan Allah. Tidak seorang nabi yang pangkatnya sangat tinggi. DKM masjid apa sekarang apa mau dia ngatur sistem? Apa dia mau sedikit saja ngepel tempat tempat wudu, membersihkan tempat wudu, atau dia membetulkan keran yang rusak? Tidak. Pasti dia akan tunjuk orang lain, kerjakan anu. Padahal Rasulullah, semua pekerjaan yang dikerjakan para sahabatnya, dia awal wajibin, dia orang pertama yang melakukannya. Subhanallah. Hamba yang muliakan, jadi dia jalur-jalur yang harus ditempuh: syariat, tarekat, hakikat. Syariat sudah selesai menegakkan perintah dan Allah, masuk tarekat, maka kita harus mengambil salah satunya, istiqomah. Kita kadang-kadang pengen upacara kokor. Tarekat zikir juga ikut, tarekat puasa sunat juga ikut, ini juga ikut, borongan semua. Iya, kalau kuat dan mampu bagus saja semua kita lakukan. Tetapi jika kita merasa sempit dengan apa yang kita punya, baik potensi maupun kepemilikan, maka kita bisa menggunakan salah satu dari jalur-jalur yang ada. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Apa kita lupa? Nabi Zakaria itu apa? Karena Nabi Zakaria najjaran. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Yang mungkin kalau sekarang tukang kusen lah, tukang jualan kayu bisa jadi presiden. Nabi Zakaria itu presiden di hadapan Allah, dia tukang kayu. Bagaimana Nabi Daud itu pandai besi. Pandai besi menjadi seorang nabi. Karena ketika dia bekerja, berkarya tentang mencari dunia itu, dia gunakan dunia itu untuk menghampiri Allah, untuk melayani kebutuhan orang lain. Pernahkah kita berpikir untuk membuat perahu besar seperti Nabi Nuh supaya orang lain mendaki di situ? Tidak, bukan. Kita membuat satu gerakan misalnya zakat. Ini bulan puasa sekarang sedang ramai orang bicara zakat. Ini tarekat. Kelola zakat dengan baik dan benar, sampai melahirkan satu generasi masyarakat yang fakir miskin menjadi orang muzaki, yang tadi mustahik menjadi muzaki. Jika engkau yang melakukannya dan memulainya, maka sepanjang program itu masih berjalan, berarti engkau masih berada di jalan itu, dan pintu wali Allah sudah terbuka. Nah, biasanya wali Allah itu kan, dalam konsep Quran itu kan sederhana: alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bisa mengendalikan dirinya, bertakwa. Kita kan sekarang sedang naik nih.
dari iman sedang menuju kepada takwa. Mudah-mudahan saja lulus dan dapat sertifikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini iman takwa nih. Walaupun tidak semua orang yang telah melakukan ibadah meraih takwa, tidak semua. Ada orang yang sholat malam dapatnya cuma bengkak kaki dan jidat hitam, takwanya tidak dapat. Ada orang yang berangkat haji selesai juga semuanya, cuma dapatnya cuma kepanasan dan penat latihan habis ongkos saja, takwanya tidak dapat. Dan ada orang yang puasa laisa lahu min samihi illa ju' wal 'atash, dia tidak mendapatkan lewat puasanya itu kecuali hanya haus dan laparnya saja. Haus dan lapar tidak usah kiai, haus dan lapar tidak usah habib, haus dan lapar tidak usah orang tua. Anak kecil lebih duluan haus dan lapar pagi-pagi, dia sudah berhasil. Tapi takwa kita tidak mendapatkan. Nah, ya, takwa itu adalah akhlak. Selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Orang yang sudah mendapat posisi di hadapan Allah sebagai wali, dia dapat hiburan, memperoleh biasanya orang terjemahkan busyra itu kabar gembira, tapi di sini kegembiraan. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang mereka dapatkan di dunia? Kita pernah membaca hadis, inna risalata wan nubuwwata qad qata'at fala rasulah ba'di wa la nabiyya illa al-mubasysyirat. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus dan berakhir, maka tidak ada lagi rasul dan nabi setelahku kecuali mubasysyirat. Yang masih tersisa dari unsur kenabian itu mubasysyirat. Tadi lahumul busyra fil hayatid dunya. Rasul tidak ada, nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak usah repot kalau ada orang yang mengaku nabi, tidak usah dilayani karena kaidahnya jelas. Tidak apa-apa mengklaim sendiri, namanya juga ngaku-ngaku. Yang penting kan sudah selesai, dia sudah kesiangan lah, tidak perlu diurusin apa sibukannya. Dan kita tidak usah repot-repot urusin orang seperti itu, karena kata Nabi kalau ada yang ngaku nabi itu dajjal, udah selesai. Masih tersisa kesempatan orang diajak bicara sama Allah. Siapa mereka? Mubasysyirat. Apa itu mubasysyirat? Ru'yal mu'min as-salih wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Itu seseorang mukmin yang diberi mimpi seorang mukmin. Kalau Nabi dulu dapat mimpi wahyu, dapat juga dari malaikat. Ini ada orang yang bukan Nabi, tapi dia masih bagian unsur kenabian. Jadi mana? Mimpinya tidak sembarang mimpi. Nah, ini, tapi tidak semua mimpi boleh diceritakan pada orang. Mimpi ini rahasia. Yang tahu hanya dirinya, tidak ada tetangga sebelah yang tahu mimpi kita, kecuali kita bicara. Orang tidur sebelahan tidak akan tahu apa yang diimpikan oleh sebelahnya. Yang ini mimpinya belanja, yang ini mimpinya berkelahi, yang ini mimpinya sepak bola. Itu bertiga itu tidak ada yang tahu sebelahnya. Rahasia. Memang ini rahasia. Lahumul busyra fil hayatid dunya ru'yal mu'min as-salih. Mimpi seorang mukmin yang saleh itu juz'un min ajza'in nubuwah, salah satu di antara sekian banyak komponen-komponen kenabian. Ini berapa nilainya kira-kira? Dalam hadis lain disebutkan ru'yal mu'min as-salih juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu nilainya 1/46 bagian kenabian. Di kenabian itu ada 46 materialnya kira-kira begitu. Ada 46 bahan bakunya. Yang kalau 46 ini ada pada seseorang, dia nabi. Nah, seorang wali hanya 1/46 dari kenabian sudah jadi wali. Ada yang bertanya, kalau begitu berarti jika mimpinya 46 kali nabi? Tidak.
46 itu bukan mimpi semua. Ada yang lainnya. Bahwa mimpi yang benar seorang mukmin itu bagian dari kenabian benar. Tetapi mimpi seorang mukmin bukan menjadi nabi, sama seperti kalimat azan. Kita Allahu Akbar atau syahadat. Syahadat dan takbir bagian dari azan. Tetapi ketika seseorang cuma takbir ya tidak bisa disebut orang yang sudah azan. Atau baca syahadat, dia belum jadi orang yang azan. Disebut azan kalau semuanya dari takbir sampai la ilaha illallah dia baca, itu baru azan namanya. Pun kenabian tadi, jika yang namanya nabi itu punya 46 unsur kenabian itu, unsur-unsurnya 46, yang dapat satu dia wali. Walaupun diulang beberapa kali, 1000 kali dapat mimpi dia, kan bukan cuma mimpi, dia tetap hanya baru dapat 1/46 unsur kenabian. Tapi itu pun sudah luar biasa, sudah menunjukkan ada hubungan dekat dengan Allah. Coba kita bayangkan betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya 46 kali 4, 46 komponen dari para wali. Nah, berarti mimpi. Maka mimpi di dalam hidup ini bagi seorang wali biasanya menjadi petunjuk atau bimbingan. Bagi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu. Misalnya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjidil haram insyaallah aminin muhalliqin rasul fasirin la taqafu. Rasul mimpi masuk Masjidil Haram, mimpi itu benar mimpi kamu itu nanti kamu masuk Masjidil Haram. Dan bagi seorang nabi atau rasul mimpi itu wajib dipraktekkan. Kalau ada perintah dalam mimpi dia amalkan. Misalnya Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak, dia sembelih benar anaknya. Meskipun melibatkan orang lain, mimpi itu tetap dipasang. Lain dengan mimpi seorang yang bukan nabi, itu bukan wahyu. Dia hanya ru'ya biasa saja, hanya menunjukkan kelasnya tinggi di hadapan Allah. Maka mimpi ini bisa jadi berlaku untuk dirinya, tapi tidak bisa kepada orang lain. Tidak menjadi syariat bagi yang lainnya. Karena ini bukan syariat. Seorang wali misalnya kan diberitahu sama Allah dalam mimpinya itu, tiba-tiba ada seekor macan yang datang. Kalau kiai kan biasanya tahu takwil mimpi. Dia bilang paginya sama istri, insya Allah hari ini akan ada ulama yang datang. Kenapa semalam aku melihat harimau datang sini? Nah, biasanya kalau kaum wanita itu sudah masyhur, sudah mutawatir di kalangan wanita Indonesia. Kalau mimpi di pantok ular, nah itu biasanya akan dapat calon suami. Itu tidak menjadi orang lain awalnya. Bagi dirinya silahkan. Dia siapkan hidangan yang bagus karena akan datang sama ulama, karena meyakini. Nah, tapi mimpi yang seperti ini, yang ru'ya salih itu sangat jarang. Nah, bagi seorang ulama, bagi seorang calon waliullah, hidupnya dibimbing lewat mimpi-mimpi seperti itu, di samping dia memang mengambil bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hamba yang menyatakan, itu yang pertama, waliullah di dunia itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak lagi menurunkan wahyu, maka bimbingannya bisa ditunjukkan lewat mimpi-mimpinya. Tapi jangan pernah kita berkhayal ingin jadi tukang mimpi. Nanti bahaya. Kalau mimpi itu kan ada 3. Ada yang mimpi hak dari Allah, ada yang dari setan, ada juga yang dari bawaan dari angan-angan waktu meleknya itu terbawa-bawa. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, mimpinya ketemu dia terus. Ya memang itu yang dipikirkannya. Itu bukan mimpi wali, itu mimpi orang yang lagi setengah stres dengan kali mikirkannya. Di akhirat dunia, fil akhirat juga di akhirat. Mereka di akhirat akan ada kegembiraan yang sangat luar biasa. Nah, ayat ini kita hubungkan dengan ayat di surat yang lain. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Rahim. Nah, lihat sini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Apa istiqamah? Mempraktekkan
syariat sesuai dengan keyakinan yang ada dalam diri. Penegakan syariat. Iman, amal soleh. Iman, istiqamah. Apa buahnya? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya. Dulu kita menganggap bahwa ayat ini bicara soal nanti hari kiamat. Nanti hari kiamat malaikat akan datang ke dia. Tidak. Saat di dunia ini dia istiqomah, saat itu pula malaikat turun ke dia. Tatanazzalu, tidak ada hentinya. Terus menerus diikuti malaikat. Subhanallah. Bukan tanzilu, tapi tatanazzalu. Kalau tatanazzalu itu banyak turunnya, terus menerus. Malaikat akan datang, akan turun ke dia. Apa yang mereka lakukan? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu bicara kepada orang-orang tadi, yang istiqamah tadi. Jangan pernah kamu khawatir menghadapi hari depan, dan jangan kamu pernah bersedih dengan apa yang terjadi hari-hari yang lalu. Ya, la takhafu wa la tahzanu. Tadi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini sama. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu semua dengan surga yang telah dijanjikan pada kamu semua. Di dunia, ketika kita ada pekerjaan di rumah, lalu ada yang membantu, atau rumah takut tidak aman, lalu ada yang menjaga, itu kita istilahkan dengan pembantu. Riwang-riwang, numba bantu. Dalam bahasa Arab namanya pembantu itu khadim, khadimah atau khadam. Nah, makanya sering ada pembicaraan di antara kita bahwa siapa yang membaca ayat ini maka akan didatangi khodamnya ini. Malaikat memposisikan diri, ditugaskan oleh Allah menjadi khodam kita, melayani kita, menghibur kita. Jadi orang yang sudah istiqomah, sudah takwa tadi, sudah mencapai tingkatan wali tadi, hatinya akan tentram karena malaikat selalu menghibur dirinya. Lammatun minal malaika. Jadi apa namanya? Di tubuh kita ada stasiun malaikatnya. Orang nyebutnya sekarang kan God spot gitu. Maka orang akan tenang jiwanya terus terang karena malaikat menghibur terus di hatinya, memberikan energi positif. Lain kalau orang banyak maksiat, nah yang memberikan energi itu adalah setan, energi negatif. Nah ini malaikat, adem dia. Nah, ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Sebagian orang mengatakan bahwa nahnu di sini kembali kepada Allah. Yakni bahwa kami akan nolong kamu di dunia ini. Tapi kalau kembali pada teks ayat tadi, nahnu di sini kembali pada malaikat. Yaitu malaikat yang mengatakan la taqafu wa la tahzanu wa abshiru. Itu dia, malaikat itu dia. Dia katakan, kami adalah wali-wali kamu di dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah. Orang dekatnya itu malaikat. Ibadah ditemani. Ketika dia berkarya, didukung walaupun hanya dalam bentuk doa. Maka tidak ada yang bisa ganggu. Berlakunya baik. Wafil akhirah juga nanti hari kiamat. Dalam urusan dunia dan urusan akhirat, malaikat menjadi wali. Malaikat menjadi aulia kita. Aulia orang-orang yang sudah mencapai wali kita. Walakum fi ma tashtahi anfusukum. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seorang waliullah itu selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk menginginkan apa yang dia inginkan. Orang Sunda mengatakan sajidu metu saucap nyata. Apa yang dia minta akan terwujud dengan mudah. Sebenarnya ini sudah diisyaratkan dalam hadis. Kata Nabi, ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunat sehingga mencapai tahap dicintai Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku sendiri akan menjadi pendengaran dia, dan dengan pendengaran itu mendengar penglihatannya,
gerakan tangannya, langkah kakinya, aku ada di situ. Menggambarkan bahwa dia sangat mudah dan cepat mencapai tujuan-tujuannya. Itu wali-wali Allah. Falakum fiha ma tad'un. Dan nanti di akhirat di surga mereka akan diberi apa yang diinginkan. Nuzulan min rahmanir rahim. Semua ini adalah datang dari sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitulah hebatnya waliullah. Begitu mulianya waliullah, sampai sahabatnya, temannya di dunia saja sudah para malaikat. Belum lagi akhiratnya. Tinggal kita sekarang. Sampai di mana tahapan-tahapan ini kita lalui, dan kira-kira apakah ada harapan kita jadi waliullah yang bisa dekat dengan Allah. Nah itu dia. Makanya ada mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kita harus mempelajari anatomi dan karya dari badan kita semua. Sebenarnya syariat datang dalam rangka melayani supaya diri kita jadi baik. Tidak ada syariat yang menguntungkan Allah dan tidak ada syariat yang merugikan manusia. Semua syariat adalah dalam rangka memberitahu manusia, melayani kebutuhan manusia. Puasa, kita saja yang karena kebodohan merasa sengsara. Sebetulnya puasa itu kebutuhan kita. Hanya kita tidak tahu bahwa badan kita butuh dengan puasa. Lalu Allah syariatkan puasa supaya apa? Supaya tercapai yang dibutuhkan badan kita. Tapi kita karena tidak paham, kadang-kadang merasa puasa itu beban. Sebetulnya kebutuhan. Sholat itu kebutuhan badan kita. Karena gerakan-gerakan sholat itu sangat dibutuhkan oleh badan kita. Dia lebih baik daripada semua gerakan yang lain. Olahraga apapun tidak ada yang lebih baik untuk badan kita melebihi gerakan sholat. Cuma karena kita tidak tahu bahwa sholat itu butuh gerakan ini, maka ketika disuruh sholat, rasanya kita ada beban. Perasaannya sholat itu perintah, belum menjadi kebutuhan. Karena kita belum sadar karena kebodohan kita. Haji juga sama, zakat juga sama. Itu semuanya kebutuhan kita. Adanya perintah Allah supaya puasa, perintah Allah supaya sholat, zakat, dan haji. Takutnya kita bodoh, tidak mengerti tentang kebutuhan kita. Kalau sudah diberitahu maknanya, masih juga kita tidak mau mengerjakannya, berarti memang kita betah dalam kebodohan, atau memang kita menginginkan kehancuran. Nah, hamba Allah yang saya kira ini ya rute yang akan kita tempuh. Mari kita koreksi bareng-bareng, jangan koreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Sudah sampai di etape yang keberapa kita hari ini? Jangan-jangan kita termasuk orang yang imannya kuntet ini. Seharusnya semakin dewasa usia kita, berubah makanan kita, berubah akal kita, berubah pula amal kita. Kita akan mengatakan orang idiot apabila usia 20 tahun masih berpikir seperti anak kecil umur 10 tahun, umur 2 tahun. Kita akan dibilang orang terbelakang apabila sudah umur 50 tahun tapi belum bisa ABCD. Tapi pernahkah kita bertanya dan beragap diri, sudah umur di atas 30 tahun tapi amalnya, ibadahnya seperti anak-anak SD. Itu kan namanya iman kita masih idiot, agama kita masih idiot. Bagaimana akan menjadi seorang waliullah kalau masih idiot seperti ini? Dewasakan imanmu, insya Allah akan disambut oleh Tuhan. Assalamualaikum.